Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Arsalahu bil haqqi basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi idhnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallim tasliman katsiran amma ba'd. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, sidang salat Jumat Masjid An-Nur rahimana wa rahimakumullah. Mari kesempatan yang amat singkat ini kita manfaatkan untuk saling berwasiat agar meningkatkan iman takwa kepada Allah. Mari kita tingkatkan syukur kita kepada Allah atas semua nikmat yang tidak mungkin kita bisa menghitungnya, utamanya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat jasmani, sehat rohani, dan nikmat kesempatan siang ini Allah Ta'ala mengundang kita dalam mimbar sholat Jumat yang mulia. Harapan kita mudah-mudahan yang kita lakukan siang hari ini semuanya menjadi amalan sholihan makbulah, amal yang diterima oleh Allah, dapat menghapus dosa-dosa kita dan membuka pintu berkah dan rahmat Allah dalam hidup kita. Mudah-mudahan berkah sholat Jumat kita semuanya menjadi hamba-hamba yang selamat dunia sampai akhirat. Amin. Hadirin, salah satu nikmat yang terbesar adalah Allah menurunkan Al-Quran kepada kita. Makanya orang yang mendapatkan informasi tentang Al-Quran tetapi dia mengabaikannya, maka akan mendapat ancaman yang luar biasa dari Allah. Wa man a'rada an dzikri, siapa orang yang berpaling dan mengabaikan dzikri. Dzikr maksudnya adalah Al-Quran. Siapa yang berpaling dan mengabaikan Al-Quran, fa innalahu ma'isyatan dhanka, maka sungguh baginya kehidupan yang ruwet, kehidupan yang susah. Jadi salah satu sebab kenapa hidup kita ruwet itu adalah kita telah berpaling dari Al-Quran. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kelak kami akan bangkitkan dia yang berpaling dari pada hari kiamat a'ma, dalam kondisi buta. Nanti dia sempat protes kepada Allah. Dia mengatakan, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, ya Tuhanku, kenapa sekarang kau bangkitkan kami, engkau kumpulkan kami a'ma dalam keadaan buta, wa qad kuntu basira, sementara dulu kami bisa melihat. Apa jawaban Allah hadirin? Jawaban monolog ini. Qala kadzalika ataska ayatuna fanasitaha. Demikianlah dulu aku turunkan ayat-ayatku kepadamu, fanasitaha, tapi engkau telah melupakannya. Wa kadzalika liyauma tunsa, dan jangan salahkan aku kalau sekarang aku lupa kepadamu. Hadirin, salah satu sekian banyak fungsi Al-Quran turunkan di muka bumi ini, dia sebagai syifa. Syifa itu adalah obat. Kalau saya boleh membaca beberapa ayat, ada 3 ayat yang prinsip yang menjelaskan Al-Quran sebagai syifa. Yang pertama di dalam surah Al-Isra ayat 82, nanti bisa dicek di rumah. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa wa rahmatun lil mu'minin, dan sungguh telah kami turunkan Al-Quran sebagai syifa, obat, warahmah, dan kasih sayang lil mu'minin, bagi orang yang beriman. Yang kedua adalah dalam surat Yunus ayat 57. Ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Hai manusia, telah datang kepada kalian mau'izah, petunjuk, min rabbikum, dari Tuhan kalian, wa shifaa'un lima fis sudur, dan obat dari penyakit hati kalian, wa hudan, petunjuk, wa rahmatun, dan kasih sayang lil mu'minin, bagi
orang-orang yang beriman. Yang ketiga dalam surat Fussilat ayat 44, qul huwa lil ladzina amanu hudan wa shifaa. Katakan Muhammad, Quran adalah huda, petunjuk lil ladzina amanu wa shifaa, dan juga obat. Saya kira 3 ayat ini sangat mencukupi dan menguatkan kita bahwa benar-benar Al-Quran diturunkan Allah sebagai obat. Obat di dalam bahasa Arab ada 2, obat yang dibahasakan dengan syifa, ada obat yang dibahasakan dengan dawa. Para ahli balaghah, ahli bahasa membedakan antara dawa dan syifa. Kalau dawa itu adalah obat dari penyakit yang bisa terdeteksi oleh medis, bisa didiagnosa oleh medis. Sementara syifa ini tidak. Makanya kalau dawa ini diserahkan kepada ahlinya, kata Nabi dalam hadis, seluruh penyakit diserahkan kepada ahlinya. Ahlinya dalam hal ini adalah tabib itu dokter. Memang dokter ini belajar tentang ilmu sunnatullah yang sifatnya medis, bisa dipelajari. Dia menciptakan obat, kemudian menciptakan segala macam sistem untuk penyembuhan, namanya dawa. Tapi ingat, ada penyakit yang tidak bisa dideteksi dengan medis oleh dokter. Ini harus bisa, dan pendekatannya dengan syifa, yaitu Al-Quranul Karim. Dan ini telah dibuktikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika beberapa rombongan sahabat dari sebuah peperangan kemudian masuk ke kampung, di mana kampung ini terkenal dengan kampung pelit, Qaryatul Bakhil, namanya kampung pelit. Jadi ya tempat ini kampung medit kan, kampung medit kan. Tapi bukan di Karanganyar, bukan. Itu di daerah Kutub Selatan sana. Hadirin, sampai sahabat ini kelaparan, minta makanan, tidak dikasih. Dan akhirnya mereka diusir. Tapi kemudian mereka masih istirahat di dekat desa itu. Tiba-tiba sang kepala suku tersengat kalajengking, wakilan tersengat ular berbisa, sampai akhirnya tubuhnya biru, kena racun ular. Dan tidak ada satupun dokter waktu itu tabib yang bisa menyembuhkan. Mau mati kepala sukunya. Akhirnya salah satu warga mengatakan, wahai kepala suku, tidak ada salahnya kita minta tolong kepada musafir yang tadi minta makanan. Kebetulan mereka masih dekat sini, coba panggil saja. Salah satu sahabat datang kepada mereka, dan sahabat ini tidak melakukan apa-apa kecuali minta air. Dan air itu dibacakan suratul Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin. Diminumkan, diusapkan ke kakinya yang kena bisa. Seketika itu juga sembuh. Dan akhirnya sahabat-sahabat ini diberikan makan yang melimpah, pelitnya hilang. Sampai di Madinah diceritakan kejadian ini kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, kada wa kada wa kada. Tadi ada cerita seperti ini, ada kepala suku sakit yang bisa menyembuhkan. Saya coba untuk meniup air, kemudian dia minum air itu. Kau bacakan apa air itu? Saya bacakan Suratul Fatihah. Dan Rasulullah mengatakan, sodaqta, ala inna bil Fatihah yaqiyah. Kamu benar, sesungguhnya di dalam bacaan surat Fatihah itu ada obat. Hadirin, itu masih Fatihah, belum surat-surat yang lain. Karena itu mulai sekarang mari kita biasakan untuk membangun paradigma bahwa Quran adalah obat. Sebelum kita ke dokter, ruqyah dulu. Mungkin bisa meruqyah diri sendiri atau meruqyah keluarganya. Bacakan suratul Fatihah. Bacakan suratul Fatihah. Tapi ingat, ayat syifa ini diakhiri semuanya dengan lil mu'minin, bagi orang-orang yang yakin hatinya. Dan bangun yakin ini bukan urusan mudah, jadi ini benar. Mungkin banyak orang yang paham kalau Al-Quran itu adalah obat, tapi hanya sebatas paham, tidak sampai kepada ranah yakin. Yang diminta oleh Allah adalah kita harus yakin seyakin-yakinnya bahwa Allah turunkan Quran sebagai syifa. Makanya banyak kasus hadirin, para sahabat di zaman tabi'in, bahkan era-era sekarang ini, terutama kemarin, maaf, mereka yang terkonfirmasi COVID-19, tapi mereka menerapkan membaca Al-Quran 1 hari 1 juz, menjadikan Quran sebagai zikir dan wirid harian. Qadarullah, mereka sembuh semua atas izin Allah.
dengan keyakinan. Ada yang dipakai media air, dan bahkan Rasulullah SAW juga ditanya oleh sahabat, bagaimana kalau saya menyembuh orang sakit untuk memudahkan dan meringankan sakitnya, ucapkan Fatihah, ucapkan Al-Ikhlas, ucapkan Al-Falaq, An-Nas, tiupkan di bagian yang sakit itu, niscaya Allah akan ringankan sakit itu. Tiupkan, yakin ini adalah obat yang paling mujarab, terutama hal-hal yang tidak masuk akal, hal-hal yang tidak bisa terdeteksi dengan medis. Sebagian di antara kita ada yang oleh Allah diberikan ujian, mungkin lama rumah tangga tidak punya anak, tapi dengan terapi bacaan Al-Quran, sehari dia baca 3 juz dengan niat baca Fatihah, ya Allah, dengan bacaan Quran ini jadikan kandungan istriku subur, rahim istriku subur, dan aku punya benih-benih yang subur, dan banyak yang sudah berhasil atas itu. Mereka yang divonis oleh dokter tidak sembuh, bahkan usianya hanya 2 bulan, 3 bulan, tapi terapi Al-Quran, mereka sembuh atas izin Allah. Hadirin, yakinkan bahwa Quran adalah syifa. Tidak hanya obat fisik, tapi juga penyakit psikis, penyakit batin terutama. Ada seorang sahabat datang kepada Abdullah bin Mas'ud bertanya, wahai sahabat Rasulullah, hari-hariku selalu merasakan kecemasan, kegelisahan, ketakutan, galau, sumpah. Apa jawabannya? Bacalah Al-Quran. Ternyata baca Quran masih sumpah, dengarkan Al-Quran. Ternyata masih sumpah, hadir di majelis Al-Quran. Tiga-tiganya itu pasti akan membuat kamu hilang rasa susahnya. Tapi kalau kamu ketiga-tiganya sudah melakukan, baca Quran sudah, dengarkan Quran sudah, berada di majelis Quran sudah, kok saya sumpah, minta ke Allah agar Allah mengganti hatimu, karena hatimu sudah haus dan rusak. Karena hati yang masih bisa disembuhkan dengan mendengarkan Al-Quran, membaca Al-Quran pasti sembuh. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba yang mengimani Al-Quran dan meyakini Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada kita untuk solusi dalam setiap persoalan hidup dan obat dalam setiap penyakit kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa liwalidayya wa lisa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, fala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه والتابعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعلموا أن الله صلى على نبي قديما وقال جل جلاله عظيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة يا قاضي الحاجات يا غافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا أفرغ علينا الصبر وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد خير خلقه وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من فضله يؤتكم ولا